Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Iman rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita semua dalam keadaan sehat, kita bisa berkumpul di masjid yang mubarak insyaallah untuk sama-sama mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Keduanya, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah dia sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah ajma'in, pembahasan pada malam hari ini masuk pada kaidah yang ke-8, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wala taziru waziratu wisra ukhra, yang artinya tidaklah orang yang berbuat dosa menanggung dosa atas dosa orang lain. Wala taziru waziratu wisra ukhra, yang kemarin sebelumnya kita membahas tentang ma'alal muhsina min sabil. Tidak ada alasan untuk menyalahkan orang-orang yang telah berbuat baik. Kita masuk pada kaidah yang ke-8, yaitu wala taziru waziratu wisra ukhra, dan tidaklah orang yang berbuat dosa memikul, menanggung dosa orang lain. Kaidah ini, kaidah Qur'ani, kaidah yang sangat mulia sebagai prinsip kita dalam bermuamalah, dan juga dijadikan oleh para ulama kaidah ini sebagai asas dasar dalam memutuskan sebuah perkara. Dan kaidah ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-7. Maka di sini ada beberapa poin pembahasan. Yang pertama, bahwa kaidah ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kaidah ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mendudukan masing-masing sesuai dengan posisinya. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Kemudian dikatakan Allah Subhanahu wa taala yang maha adil, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas sesuai dengan amalannya masing-masing. Dalam istilah al-jaza'u min jinsil amali, balasan sesuai dengan amalannya masing-masing. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal kejelekan, dia
pasti akan melihatnya. Ketika dia di dunia dahulu berbuat kejelekan, nanti kelak di akhirat dia akan melihatnya dan Allah SWT akan membalasnya. Sebaliknya, ketika seseorang berbuat baik, dia akan mendapatkan kebaikan pula di dunia bahkan di akhiratnya nanti. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Maha Adil. Al-jaza'u min jinsil amali. Kemudian menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendolimi seorang pun. Jadi kita semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalan kita masing-masing, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendolimi perbuatan kita semuanya. Sekarang kalian mengorbankan waktunya dari rumah pergi ke masjid untuk sholat jamaah, kemudian untuk ta'lim, untuk belajar. Yakinlah bahwasanya setiap langkah yang kita langkahkan ke masjid Allah Subhanahu wa taala, yang satu akan mengangkat derajatnya, yang satu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Semakin jauh langkahnya, maka semakin besar pula pahalanya. Dan ini tidak akan dizalimi kalian semuanya. Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 281, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Hendaknya kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari yang mana kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing, saya, panjenengan semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian masing-masing dari kita, yang ayah, yang ibu, yang anak, semuanya, yang guru, yang santri, semuanya akan mendapatkan balasannya masing-masing. Maka dari ayat ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita itu akan dibalas, dan ingat kita tidak akan didolimi. Maka terus beramal soleh. Yang biasa membaca Al-Quran, terus tingkatkan membaca Al-Quran. Yang biasa dia sedekah, terus tingkatkan untuk bersedekah. Allah tidak akan mendolimi. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan didolimi. Tidak akan didolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala tadi yaitu wala taziru waziratu wizra ukhra, seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ini selama dia tidak menjadi sebab. Ingat, selama dia tidak menjadi sebab perbuatan dosa, maka dia tidak akan memikulnya. Misal, ya, si A berbuat dosa, melakukan suatu pelanggaran. Sebut saja misal si A nyusewu, dia minuman keras yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si B juga dia melakukan yang sama, nyusewu minuman juga, jadi haramkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaidah mengatakan si A tidak akan menanggung dosa si B. Si A tidak akan menanggung dosa si B. Karena apa? Wala tasiru waziratu wizra ukhra.
Tetapi ketika si A menjadi penyebab berbuatnya dosanya si B, maka si A itu ikut mendapatkan dampak dosa dari yang dilakukan oleh si B. Tadi misalnya si B itu dia, mohon maaf, minuman karena mengikuti contoh si A, atau bahkan ditawani ya, nak orang minum ya cemen lah, ora keren lah, ora gagah dan seterusnya. Akhirnya si B ikut-ikutan. Dia berbuat atas ucapan, atas dorongan, atas perbuatan si A ini. Maka si A itu ikut mendapatkan dosa. Kenapa? Karena dia menjadi apa? Menjadi sebab, menjadi penyebab untuk berbuat dosa. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi SAW, ya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wisruha. Barang siapa yang mencontoh atau memberikan contoh kejelekan, dia memberikan contoh kemaksiatannya, atau memberikan contoh kesyirikannya, atau memberikan contoh kejelekan lainnya, kemudian diikuti oleh yang lainnya, maka yang memberikan contoh, yang mendakwahkan, maka ini mendapatkan dosa. Apa yang dilakukan oleh si B tadi yang mengikutinya? Walahu wisruha wa wisru man amila biha. Dia dapat dosa dan dosa orang yang mengikutinya. Tapi Allah juga Maha Adil. Maha Adil ya. Dalam hadis yang satu konteks juga Nabi SAW menyampaikan, wa man sanna fil islami sunnatan hasanatan walahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qusamin ujuriha syai'. Al-Qamanghil. Barang siapa yang berikan contoh kebaikan, dia melakukan kebaikan, ya si A, contohnya si Aba, salah si B, gak usah sebut. Si A yang berikan contoh kebaikan, yang mana di sebuah desa belum pernah ada yang melakukan sholat 5 waktu. Tiba-tiba si A ini datang di sebuah desa tersebut, kemudian dia itu mendirikan sholat, kemudian mengajarkan sholat kepada masyarakat sekitarnya. Lalu orang-orang yang di sekitarnya, dia melakukan apa ya? Ternyata orangnya tenang juga ya, nyaman juga dalam kehidupannya. Apa yang dilakukan dia? Ternyata dia melakukan sholat. Kemudian diajarkan kepada orang tersebut. Ketika orang lain mengikutinya, maka dia pun akan mendapatkan pahala. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang mengikutinya. Min ghairi ayyan qusamin wujudiha syai'. Tanpa dikurangi sedikit pun dari pahalanya. Berarti orang yang memberikan contoh kebaikan, dia terus dapat pahala terus sampai sekarang. Jenengan ingin contoh yang pertama, yang kedua? Penahan. Yang kedua, yang pertama? Yang kedua. Masya Allah ya. Kita ingin jadi contoh yang kedua semuanya. Berikan contoh yang baik. Sehingga kita lagi tidur pun, karena pernah memberikan contoh yang baik, mengajarkan yang baik, kita dapat pahala. Sebaliknya tadi yang memberikan contoh yang jelek, dia akan mendapatkan dosa. Lagi tidur dia dapat transferan dosa. Lagi main dia dapat transferan dosa karena memberikan contoh. Secara asal tadi orang yang berbuat dosa tidak menanggung dosa orang lain. Wala taziru waziratun wisra. Tetapi kalau dia menjadi sebab, maka dia akan mendapatkan dosa. Ini. Maka di sini menunjukkan keadaan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang poin kedua adalah contoh dari penerapan kaidah ini. Kaidah wala tasiru wasiratu wisra. Contoh yang baik atau contoh dari Al-Qur'an. Kita bawakan yaitu kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf yang saat itu dia memberikan sanksi atau hukuman kepada orang yang ada barangnya Yusuf. Ketika saudara-saudaranya pada datang ke Nabi Yusuf, kemudian minta biar diberi sesuatu karena mereka sangat membutuhkan. Kemudian saat mau pulang, Nabi Yusuf membuat strategi, nanti dikasih salah satunya barang, biar nanti bisa tinggal di situ sama Yusuf alaihissalam. Ternyata yang dikasih adalah saudaranya sendiri, yaitu Binyamin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di sini. Ketika Nabi Yusuf meminta agar yang ada barangnya tadi ditahan, gak boleh pulang dulu, karena dia sebagai sanksi untuk dia. Maka para saudara-saudara mengatakan, qalu ya ayyuhal azizu inna lahu abang syekhun kabiron fahud ahadana makana. Mereka mengatakan, wahai Al-Aziz yang mulia, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, sesungguhnya dia itu mempunyai ayah yang sudah sepuh. Kasihan. Itu Binyamin tadi, saudara Yusuf. Sudah, ambil salah satu di antara kita aja, sebagai ganti. Jangan ini yang ditinggal, kasihan nanti bapaknya. Dulu aja sudah kehilangan Yusuf, padahal itu sendiri Yusuf. Dulu kehilangan Yusuf. Sekarang masa mau saudaranya kehilangan pula. Dia sampai ngerayu, inna naraka minal muhsinin. Kami pandang engkau itu termasuk orang yang baik. Ujar mau nanti diganti yang lain aja. Tapi ternyata enggak. Yusuf alaihissalam menjawab, ma'adallah an nahuda illa ma wajadna mata'ana indahu inna idzal zalimun. Aku berlindung kepada Allah. An-nahuda itu dari menahan, illa ma wajadna mata'ana indahu, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Artinya kami akan menahan kepada orang yang memang ada di barangnya dari situ. Ya saya tahan. Kalau yang lain enggak. Kalau yang enggak ya enggak. Berarti ini kaidah adalah orang yang tidak berbuat salah atau yang orang berbuat salah tidak menanggung kesalahan orang lain. Orang yang berbuat dosa tidak menanggung dosa orang lain. Orang yang berbuat salah tidak menanggung kesalahan orang lain. Udah, saya menghukum dan saya menahan yang ada barangnya. Maka Yusuf pun mengambil kesimpulan, akhirnya ditahan yang ada barangnya Yusuf. Kenapa? Inna idzal zalimun. Kalau enggak, berarti saya termasuk orang yang zalim. Di sini sebagai contoh bahwasanya beliau mengambil keputusan sesuai dengan apa yang ia dapati. Ia dapati. Jadi kita pun berusaha demikian, menghukumi sesuai dengan kondisinya. Kalau memang dia salah, ia putuskan kesalahannya. Kalau memang dia benar, kita bela kebenarannya. Inilah contoh daripada Al-Quran. Di dalam Al-Quran Al-Karim, sebagaimana Yusuf alaihissalam. Dalam kehidupan kita sehari-hari, contoh ketika seseorang yang berbuat salah, kemudian kesalahan itu dilimpahkan kepada orang lain,
Main contoh yang salah. Misal gini. Misal ayah baru pulang kerja. Kemudian sepulang kerja itu mendapati di rumahnya ada gelas yang pecah atau piring pecah sama anaknya, anak fulan, ya, pecah gelasnya. Kemudian ketika pecah ini, gelasnya pecah, dia marah kepada semua keluarganya. Yang anaknya dimarahi, yang satu, yang si A, yang si B juga marah ya, yang si A juga dimarahi, istri juga marah semuanya. Ya, dengan bahasa pada gimana semuanya. Maka yang seperti ini adalah contoh kaidah penerapan yang salah. Yang seharusnya tidak demikian. Ya seharusnya ketika dia memberikan hukuman, memberikan ini adalah siapa yang menjadi pelaku kesalahan itulah yang dia mendapatkan hukuman atau yang dia dinasihati secara khusus. Kalau memberikan secara umum, nasihat secara umum silakan. Tapi ketika memberikan hukuman atau memberikan peringatan secara khusus, ya kepada siapa yang dia terkena kesalahan atau tersambar kesalahan. Ini yang mungkin kadang terjadi di sebagian orang. Maka sebaiknya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita adil. Kita adil sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk berbuat adil. Yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar. Itu namanya adil, bukan sebaliknya. Yang salah dibela-bela, yang benar malah ditindas. Itu adil apa tidak? Tidak adil. Ya, kalau yang benar dia disalah-salahkan, yang salah dibenar-benarkan, itu tidak adil. Kemudian contoh berikutnya, contoh juga kaidah yang penerapan yang salah ini adalah contoh lagi. Yusewu ya. Ketika misal contoh aja. Ada seorang guru yang dia punya masalah dari rumahnya. Mungkin karena masalah dengan anaknya, dengan istrinya, atau mungkin dengan yang lainnya di rumah. Dia ada masalah sebelumnya. Kemudian ketika punya masalah, sampai di kelasnya, sampai di sekolahnya, ternyata dia juga masih terpengaruh emosinya. Tahu-tahu sama anak marah. Terus tahu-tahu nadanya keras. Tahu-tahu berbeda sikapnya. Ini adalah contoh yang tidak tepat. Artinya yang tidak benar. Seharusnya dia bisa memposisikan mana yang benar dan mana yang salah, kapan kita harus bersikap, dan ketika sudah posisi di sekolah maka dia menstabilkan, membuang segala urusan dari rumah, kembali di sekolah adalah urusan sekolah. Jadi wala tasiru wasiratu wisra. Orang yang tidak berbuat salah, intinya jangan diikut-ikutan, jangan diikut-ikutan dia kena masalah. Jangan, ini tidak sebenarnya, tidak sepantasnya. Inilah nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, wala tasiru wasiratu wisra. Maka nasihat kami, ya poin yang ketiga adalah, nasihat kami adalah, pertama, jangan menghukum seseorang kecuali yang dia punya salah. Adapun yang tidak ada kesalahan, jangan disangkut pautkan, jangan dilibatkan. Karena kasihan, dia nggak ada sangkut pautnya, dia nggak punya salah, kok dia malah disalah-salahkan, tahu-tahu dimarah-marah ya. Ini tidak sepantasnya. Karena tidaklah orang yang berbuat dosa menanggung dosa orang lain. Kemudian nasihat yang kedua adalah, jadilah kita menjadi
pintu kebaikan. Artinya menjadi seorang yang menjadi pembuka pintu kebaikan. Artinya begini, kita berusaha menjadi orang yang menjadi contoh yang baik, pintu kebaikan, menjadikan penyebab orang-orang berbuat baik. Saya contohkan tadi, ketika di sebuah desa belum pernah ada orang yang sholat di dalamnya, lalu tiba-tiba dia sholat, kemudian rajin dan dia memberikan contoh kepada orang-orang yang di sekitarnya, lalu mereka pada mengikutinya, dan banyak sampai ada masjid, sampai jamaahnya meludak, maka dia menjadi pintu kebaikan, akan mendapatkan pahala yang terus mengalir meskipun dia sudah meninggal. Maka jadilah pembuka pintu kebaikan. Yang ketiga adalah janganlah kita menjadi pembuka pintu kejelekan. Artinya memberikan contoh kejelekan. Kenapa? Karena efeknya nanti kita akan mendapatkan dosa. Orang tadi yang memberikan contoh dia minuman misal nyesewu, kemudian banyak orang yang mengikutinya, banyak orang yang mencontohannya, maka dia akan dapat dosa. Atau mungkin orang yang memberikan contoh perjudian, kemudian mengikutinya karena melihatnya, maka dia akan mendapatkan dosa. Dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Maka ini bahaya, akan merugikan diri kita sendiri, dunia akhirat. Ya, udah hidupnya kita sebentar di dunia, kemudian ketika kita di dunia sudah mendapatkan dosa, ketika meninggal kita terus mendapatkan dosa. Rugi apa tidak? Rugi apa tidak? Rugi sekali ya. Rugi sekali. Sudah hidupnya sebentar, ya. Bagaimana enggak sebentar, wong jenengan sekarang ada yang umurnya 40 tahun. Ada yang mungkin umurnya 60 tahun. Ada yang lebih? Banyak ya. Ada yang lebih, ya. Ada yang 70 tahun, ada yang 65, bahkan ada yang 80 tahun. Subhanallah, itu luar biasa, nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya umur umatku adalah a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Kalau kita dikasih umur 65, ya, kasih 70, kasih bahkan 80. Kemarin ada yang teman, bapaknya teman, ya, umurnya 100 lebih, ya, 100 lebih, subhanallah, masih sehat, ya. Teman guru di SD, bapaknya itu 100 tahun lebih, subhanallah. Itu berarti bonus, ya, bonus yang banyak. Maka meskipun segitu, ya 100 tahun dari ketone kan akeh ya, ketone akeh umurnya. Tapi kalau kita lihat di dalam surat An-Nazi'at, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ya, seakan-akan mereka hidup di dunia ini hanya sebentar, hanya satu hari sesore atau waktu pagi, ya, hanya sebentar. Buktinya kita masih ingat waktu-waktu zaman TK, kita masih ingat waktu-waktu zaman SD, waktu dan yang kemarin masih ingat. Maka ini hendaknya kita jadilah pembuka pintu kebaikan, jangan menjadi pembuka pintu kejelekan. Karena waktu yang sedikit ini, ya, ka'annahum yawma yarunaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ajma'in, dalam kaidah wala tasiru waziratu wizra ukhra, dan tidaklah orang yang berbuat dosa itu memikul dosa orang lain ini,
menunjukkan bahwasanya juga kita sebagai orang, sebagai anak Adam yang tidak lepas daripada perbuatan dosa, yang terus berbuat salah, dan kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat salah, kita berbuat dosa, hendaknya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam itu mempunyai kesalahan, dan setiap sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia berbuat dosa hanya untuk dirinya sendiri, itu masih mending. Kalau sudah berbuat dosa menjadi penyebab orang lain berbuat dosa, ini tambah berat. Maka hendaknya kita semuanya berhati-hati, semuanya berlindung pada Allah SWT dari perbuatan dosa yang berbahaya. Ya, wala taziru wasiratun wisyara. Tidaklah menanggung orang berbuat dosa atas dosa orang lain. Ya. Jadi kesimpulannya dalam kajian yang baik ini, pertama, bahwasanya kaidah ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kaidah ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing didudukan sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Tadi surat apa? Wala taziru Az-Zumar. Ayat berapa? Ayat ke-7. Ya, Az-Zumar ayat ke-7. Jadi kesimpulannya bahwasanya kaidah ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan keadilan Allah Subhanahu wa taala itu terbukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas sesuai dengan perbuatannya. Kalau memang dia tidak berbuat salah, tidak akan dibalas. Ya, tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan al-jaza'u min jinsil amali. Seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalannya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak mendolimi. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendolimi. Mendolimi siapa? Hambanya. Tadi yang kita bacakan dalam surat Al-Baqarah ayat 281. Wahum la yudlamun. Mereka tidak akan dizalimi. Kemudian tadi betul seseorang tidak akan mendapatkan dosa, tidak memikul dosa atas dosa orang lain selama dia tidak menjadi penyebab. Tetapi kalau dia menjadi penyebab dosa orang lain, maka dia ikut menanggung dosa. Kemudian kesimpulan berikutnya adalah contoh-contoh, ya, contoh-contoh tentang kaidah ini adalah tadi sebagaimana kisah Nabi Yusuf. Mungkin panjenengan nanti bisa mencari contoh-contoh yang lain. Ya, kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang dia mengambil keputusan sesuai dengan apa yang ia dapati. Tapi sebenarnya dia juga politiknya beliau, ya, bagaimana biar saudaranya nanti tertahan di situ. Ya, tetapi ketika memutuskan sesuai dengan apa yang dia hadapi. Kemudian contoh-contoh yang ada di rumah atau di dalam kehidupan keluarga yang kami contohkan yang tidak pas dan yang kita waspada. Kemudian di antara nasihat yang perlu kami tekankan di antaranya adalah kita berusaha, ya, menjadi pembuka pintu kebaikan, menjadi pembuka pintu kebaikan, dan juga menutup celah-celah untuk berbuat jelek. Kemudian kita semuanya berusaha terus meningkatkan amal yang soleh ini, karena hidup hanya sebentar dan kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala mengambilnya. Karena hidup tadi dikatakan hanya waktu pagi atau sore yang sebenar, meskipun secara zahir ada yang umurnya tadi 100 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang lebih, tapi hanya sebentar. Ya. Ini pembahasan tentang masalah kaidah wala tasiru wasiratu wisra ukhra,
yang sedikit dan yang singkat semoga bermanfaat untuk kita semuanya dunia sampai di akhirat. Kalau yang sedikit dan yang singkat ini kita amalkan, insya Allah akan bermanfaat untuk kita dunia sampai di akhirat. Ya, mungkin ada yang ditanyakan, kami silakan. Ada waktu, silakan. Dosa istri ditanggung semuanya. Ya, ini ada yang menyampaikan atau yang bertanya tentang dosa istri ditanggung oleh suami. Dosa istri ditanggung oleh suami. Kita kembali kepada kaidah. Bahwasanya wala taziru waziratun wizra. Bahwasanya orang yang berbuat dosa tidak menanggung dosa orang lain. Jelas? Kecuali menjadi penyebab. Kalau istri ini berbuat dosa disebabkan suaminya, misal dia nyusewu tidak sholat, dia tidak sholat, kemudian dia tidak nyusewu tidak pakai jilbabnya, padahal harusnya suami itu memberitahu, Mbak Yung, anggo jilbab wajib, kudunya tutup aurate. Ya kewajibannya siapa? Kewajibannya sing lanang. Memberikan nasihat. Ternyata dia tidak melakukannya, ternyata dia tidak menasihati, tidak mengarahkan, maka dia akan ikut mendapatkan beban dari dosa istrinya. Kenapa? Karena dia menjadi penyebab dia mendapatkan dosa. Atau tadi misal, contohnya sewu tadi nggak sholat, nggak sholat, terus ini dia nggak pernah memberikan nasihat, nggak mengingatkan kalau sholat itu wajib, nggak pernah mengajarkan, sholat yang ngono, orang yang ngono, urusanmu dewek, sing penting aku sawe duit, gue belanja, misal gitu. Ini mendapatkan dosa akibat ulah dia sendiri tidak memberikan arahan kepada anak dan istrinya. Paham? Tetapi kalau misal ini yang jadi dosa istri ditanggung oleh suami, atau suami ikut menanggung dosa istri, kalau kayak gitu, karena menjadi penyebab. Kalau dia sudah memberikan nasihat, memberikan arahan, Dek, biasanya kan ada yang manggilnya Dek, ada yang manggilnya ada yang Yung, terserah lah panggilan terserah apalah, Sikila urip nang dunia kia ora suwe urip nang, ayolah dijaga sholat ke wajib, teman wajib lah, sehari hanya 5 kali, 5 waktu aja sudah. Kalau enggak sholat nanti kita akan dimasukkan ke neraka sakor, dimasukkan ke neraka. Si istrinya ngesuk lah anak wis tua lah gue sholat, ngesuk lah anak wis pada mentas anaknya gue sholat, maning ngesuk lah gue sholat anak wis pada anaknya pada kepengen kabeh, misal gitu. Dia jawabannya seperti itu. Itu contoh misal. Nyasuk lah sholatnya anak wis, anaknya pada sukses kabeh. Dia udah berusaha ngajak terus, tetapi dia tidak melaksanakan nasihatnya. Pertanyaannya saya, suaminya menanggung dosa apa tidak? Suaminya menanggung dosa apa tidak? Kenapa? Sudah berusaha menasihatinya. Pertanyaan berikutnya, sampai kapan menasihati? Sampai kapan? Seterusnya hatta akal yakin, sampai datang kematian, sampai mau meninggal pun terus diajak, biar kita berlepas diri, kita menanggung dosanya. Buktinya mana?
Kalau dakwah terus ya, dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita itu berdakwah mengajak kepada pamannya. Itu bukan sehari dua hari, sekali dua kali, tidak. Terus diajak sampai ketika mau meninggal pun diajak. Ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang akan menjadi hujjah, yang menjadikan Anda itu nanti selamat. Dia ada upaya terus, ada upaya mengajak. Tapi ternyata belum mau. Qadarullah syafa'ala, dia meninggal dalam badan millahnya, ya nenek moyangnya. Tapi Nabi Muhammad sudah mengajak terus. Berarti terus mengajak hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi yang kedua. Kalau tadi Nabi Muhammad, sekarang Nabi Nuh. Nabi Nuh ngajak anaknya sampai kapan? Sampai tenggelam kan? Mau tenggelam sampai meninggalkan. Ya bunayyar kam ma'ana wala takum mal kafirin. Wahai anakku, sudah naik ke perahu. Ya, jangan ikut-ikutan seperti orang kafir. Wala takum mal kafirin. Tapi jawabnya apa? Qala sa'awi ila jabali yasimu ma. Saya akan naik ke gunung biar saya selamat dari air. Tapi apa? Qala la asim al-yawm. Ya. Illa ma rahim. Kecil orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa hala bainal hajj wa kana minal mughraqin. Akhirnya terkena ombak dan dia termasuk orang-orang yang tenggelam. Yang jadi syahid di sini adalah Nabi Nuh terus mengajak. Bahkan dalam surat Nuhnya kan lailau wa nahara. Malam siang terus mengajak. Falam yasidhum du'ai illa firara. Tidak menambah doaku ajakan kecuali apa? Pergi. Janak jenengan lagi ngajak. Aku ngajak bola-bali bol padahal paling baring ping bira ya. Yung salat yung pisan. Baru gelam. Yung salat yung ya. Pendo ya. Paling baru mungkin seminggu ya wis bosan ya. Kadang kayak gitu, seminggu 2 minggu wis lah sekarang pula urus-urusanmu itu. Nah ini namanya dia putus asa. Itu yang tidak seharusnya kayak gitu. Harusnya sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan juga Nabi Nuh terus berdakwah. Kalau tidak berdakwah, tidak mengajak, khawatir ikut nanggung iya gitu, ikut nanggung dosa karena menjadi penyebab. Berarti memang berat ya, berat. Orang punya istri ya ngurusi anak orang lain kan, kalau jangan nggak tanggung jawab dosa kan. Dosa, makanya kita harus memberikan lahiriah dan batiniyah, itu kewajiban kita. Insya Allah kita dapat pahala yang besar. Jadi kesimpulannya tadi secara umum ketika dosa istri ditanggung oleh suami, ya kembali kepada kaidahnya secara asal bahwasanya orang yang berbuat dosa tidak menanggung dosa orang lain kecuali menjadi penyebab. Kalau suami itu menjadi penyebab istri itu berbuat dosa, maka suami ikut menanggung dosa. Wallahu a'lam bishawab. Dan kewajiban suami untuk terus mengajak keluarganya sampai datang keyakinan, alias sampai meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Yeah. Apa? Ya. Baik, ada pertanyaan amalan untuk orang tua yang sudah meninggal di alam kubur, amalan apa saja? Baik. Ini termasuk yang hendaknya dipahami oleh anak-anak yang soleh. Di antara amalan-amalan yang akan bermanfaat untuk orang tua kita yang sudah meninggal atau yang masih hidup adalah amal soleh kita. Amal soleh kita
itu akan berpengaruh pada orang tua kita. Karena apa? Kita adalah usaha orang tua. Dalilnya mana? Wa alaisa lilisani illa ma sa'a. Bahwasanya orang itu tidak akan mendapatkan kecuali hasil usahanya. Anak hasil usaha siapa? Hasil usaha siapa? Orang tua. Anak adalah hasil usaha orang tua. Maka ketika anak berbuat yang soleh, yang baik, yang amalan-amalan itu yang soleh, orang tua akan mendapatkan pahala. Termasuk sedekah, termasuk dia sholat dan membaca Al-Quran, walaupun tidak ditunjukkan untuk orang tuanya dengan amal sholat, tanpa amalan ini saya ngaji di masjid Imam Syafi'i, di masjid Al-Iman ini karena pahalanya nanti untuk orang tua. Enggak harus saya gitu, enggak harus disebutkan gitu, nanti otomatis dia akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia adalah usaha orang tua. Yang kedua, anak itu berusaha mendoakan orang tuanya. Doa itu akan sampai ketika beliau ini sudah meninggal atau masih hidup. Sampai doanya diantaranya adalah doa pelajaran TK. Apa pelajaran TK? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi diwasa bareng-bareng. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu mendoakan orang tua kita. Itu amalan yang nanti terus bisa kita transfer kepada orang-orang yang sudah meninggal atau bahkan masih hidup pun dapat pahala. Jadi amalan salah kita, kemudian juga tadi adalah doa anak yang soleh tadi. Kenapa? Nabi SAW mengingatkan yang 3 amalan. Idza mata insan in qada amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Ini yang ketiga, aw waladin shalihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami bahas pada kesempatan malam hari ini. Ada salahnya dari saya dan dari syaitan, ada yang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.